Shalom, Pax et Bonum. Kita berjumpa lagi di saluran himnal organ. Saluran ini bertujuan untuk belajar main organ ataupun keyboard dalam rangka memainkan partitur nyanyian gerejawi. Saudara dan teman-teman sekalian, pada video tutorial sebelumnya telah disampaikan ada 4 sifat keteraturan nada. Yang sudah dijelaskan pada video itu adalah tinggi rendahnya nada atau pitch. Teman-teman sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan keteraturan yang berikutnya, yaitu panjang nada atau durasi. Apa itu durasi? Ketika kita mendengar suatu lagu, kita mendengar nada yang pendek dan panjang. Ada nada yang lama ditahan dan ada pula nada yang lekas disambung dengan nada berikutnya. Ada nada yang terdengar putus-putus dan terkadang ada saat-saat tertentu diam sejenak. Perbedaan-perbedaan nada semacam inilah yang kita sebut durasi atau nilai nada. Mari kita perhatikan nada-nada yang mengalun dalam potongan lagu Ibu Kartini berikut ini. Dan sekarang mari kita lihat bentuk-bentuk not yang menyusunnya. Bulat putih, bulat putih bertongkat, bulat hitam bertongkat, bulat putih bertongkat dan berbendera, bulat hitam bertongkat tambah titik, bulat putih bertongkat tambah titik. Ada juga simbol yang berbentuk seperti elang terbang miring. Ada garis lengkung yang menghubungkan dua not yang sama pitch-nya. Ada garis pembatas. Simbol-simbol ini dipakai oleh sang komposer untuk mengungkapkan lagu ciptaannya, di mana lagu tersebut memiliki nada-nada yang panjangnya berbeda-beda. Perbedaan panjangnya nada itu memiliki ukuran dan perbandingan yang pasti. Ketika kita masih TK atau SD kelas 1, mungkin kita pernah ditanya, mana lebih berat batu sekilo daripada kapas sekilo? Waktu itu mungkin spontan kita menjawabnya batu. Tapi segera kemudian kita mengubah jawaban, atau mungkin juga baru berubah setelah diterangkan bahwa berat benda tidak selalu berbanding lurus terhadap banyaknya jumlahnya. Benda yang ringan perlu banyak agar seimbang dengan sebuah benda yang berat. Demikian juga halnya dengan durasi. Ada nada yang jumlahnya banyak tapi sama lamanya waktu untuknya dengan hanya sebuah nada. Kenapa bisa demikian? Karena memang bentuknya berbeda. Jadi yang membuat perbedaan durasi adalah perbedaan bentuk not. Kita lanjutkan, mari kita andaikan beberapa bentuk not sebagai potongan besi yang memiliki berat yang berbeda-beda. Bentuk pertama beratnya 4 kilo, bentuk kedua beratnya 2 kilo, bentuk ketiga beratnya 1 kilo, bentuk keempat beratnya setengah kilo, dan bentuk yang kelima beratnya 1/4 kilo. Bentuk-bentuk potongan besi ini akan kita masukkan ke dalam 5 wadah yang sama berikut ini. Kalau kita masukkan besi ini ke wadah yang pertama ini, maka tak mungkin lagi kita tambahkan dengan potongan besi lainnya karena sudah sesuai aturan maksimal dan harus 4 kg. Lalu kita masukkan potongan besi ini ke wadah yang kedua, beratnya masih 2 kg. Berarti butuh 1 besi lagi, maka sekarang menjadi 4 kg. Ke wadah yang ketiga ini kita masukkan potongan besi seberat 1 kg, maka harus ada 4 supaya 4 kg. Ke wadah yang keempat kita masukkan potongan besi seberat setengah kilogram, berarti butuh 8 supaya semuanya seberat 4 kg. Dan wadah yang terakhir kita masukkan potongan besi seberat 1/4 kg. Karena itu wadah ini butuh 16 potong yang sama agar beratnya menjadi 4 kg. Sekarang ditanya, wadah mana yang paling berat? Jawabannya adalah masing-masing wadah berisi 4 kg meskipun masing-masing memiliki jumlah potongan yang berbeda-beda. Demikianlah halnya perbandingan durasi di antara not-not yang berlainan bentuknya yang digambarkan dalam bentuk hierarki seperti ini. Not penuh. Harus 2 not setengah supaya sama dengan not penuh. Harus 4 not 1/4 supaya sama dengan not penuh. Harus 8 not 1/8 supaya sama dengan not penuh. Harus 16 not 1/16 supaya sama dengan not penuh. Seperti halnya nada, perbandingan durasi juga berlaku untuk tanda diam atau tanda berhenti sejenak yang diberi simbol yang berbeda-beda. Tanda diam atau istirahat juga dihitung secara akurat. Berdasarkan perbandingan nilai durasinya, not-not dan tanda diam tersebut sekarang kita masukkan ke dalam kolom-kolom birama sebagai berikut.
Setiap kolom isi durasinya harus sama. Kita masukkan berbagai bentuk not dan kita sendiri harus menghitung supaya memiliki perbandingan yang sama. Sekarang ditanya, berapa ketukkah masing-masing kolom tersebut? Mungkin kita menjawab masing-masing kolom adalah 4 ketuk. Jawaban ini bisa benar dan bisa juga salah. Yang pasti adalah bahwa dalam setiap potongan ataupun birama, jumlah ketukannya adalah sama. Jadi berapa ketuk tiap birama? Kita belum tahu sebelum dibubuhkan tanda penentunya. Tanda penentu inilah yang disebut tanda birama. Memang secara umum dan pada pelajaran mula-mula sering disebut bahwa not penuh itu 4 ketuk. Hal ini terjadi karena ada tanda birama umum, yaitu tanda birama 4/4 yang sering dilambangkan dengan huruf C di awal sangkar nada seperti dalam potongan lagu ini yang mengartikan bahwa not penuh adalah 4 ketuk, maka not setengah adalah 2 ketuk, not seperempat adalah 1 ketuk, dan seterusnya. Karena itu, untuk pertama ini bolehlah kita sebut bahwa not penuh adalah 4 ketuk, seperti contoh berikut ini. Sebenarnya ada beberapa tanda birama selain 4/4 tadi, misalnya 2/2, 3/4, 6/8, dan ada lagi istilah birama gantung. Hal ini akan kita dalami secara tersendiri khusus mengenai birama. Oh ya, saya tadi sebut ada not yang dibubuhi titik di belakangnya. Apa fungsinya ya? Fungsinya adalah menambah setengah dari nilai not yang di depannya. Contohnya, ini not penuh. Setengah darinya adalah ini. Ini not setengah, setengah darinya adalah ini. Ini not seperempat, setengah darinya adalah ini. Maka kalau kita temukan sebuah not penuh ditambah tanda titik, itu berarti not tersebut berdurasi sebuah not penuh tambah sebuah not setengah. Sering juga terlihat not seperempat tambah titik, itu berarti not tersebut senilai dengan not seperempat tambah not seperdelapan. Terkadang juga kita temukan not setengah tambah titik, itu berarti durasinya adalah not setengah tambah not seperempat. Bahkan kadang bisa juga kita jumpai not yang memiliki sampai 2 titik seperti ini, not setengah tambah 2 titik. Itu berarti sama durasinya dengan not setengah tambah not seperempat dan tambah not seperdelapan. Maka perbedaan not dan tanda diam berdasarkan durasinya selengkapnya digambarkan sebagai berikut. Saudara dan teman-teman sekalian, setelah mendengar pengertian durasi ini, tentu kita dituntut latihan. Saya biasanya memberi modul-modul latihan di mana pertama-tama perlu mengidentifikasi pitch dan durasi masing-masing not. Setelah itu kita mainkan not-not tersebut diiringi ketukan. Mula-mula hanya tangan kanan, semakin mahir maka tangan kiri juga dilatih. Praktek memainkan pitch dan durasi seperti ini tentu ada baiknya dimulai dari lagu-lagu pendek dan mudah yang hanya menggunakan 5 nada dulu, yaitu C sampai G sesuai dengan jumlah jari. Juga sebaiknya dimulai dari nada-nada yang berdurasi panjang seperti ini. Makin lama akan semakin lancar, maka lagu-lagunya akan ditingkatkan berangsur-angsur dari durasi-durasi yang panjang hingga ke durasi-durasi yang pendek dan gantung seperti ini. Saudara dan teman-teman sekalian, saya membuat jenjang untuk belajar himnal organ seperti ini dalam 4 tahap. Tahap pertama memainkan partitur lagu-lagu pendek atau etude-etude sederhana yang jumlah tingkatan pitch-nya terbatas.
Berikutnya adalah ke partitur 2 suara, berikutnya ke partitur 3 suara, dan akhirnya ke partitur 4 suara, sebagaimana standar partitur-partitur iringan organ yang berpola SATB, yang contohnya adalah seperti pada instrumen organ penghantar video ini. Saudara dan teman-teman sekalian, sekian dulu ulasan mengenai durasi. Video ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi berlanjut ke hal-hal lainnya seputar teori dan praktek himnal organ. Untuk itu, teman-teman pemula, pemerhati, dan pencinta musik gereja, tunggu video-video saya selanjutnya, subscribe channel ini, dan tetap gembira. Saya Beatus Sitompul, Shalom.